Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai, coba lihat sekelilingmu sebentar. Apakah lingkungan di sekitarmu bersih dan rapi? Atau masih ada sampah yang berserakan? Pernah tidak kalian melihat sungai yang airnya keruh? Atau menghirup udara yang penuh asap kendaraan? Kalau pernah, berarti lingkungan kita sedang mengalami masalah. Anak-anak, saat ini lingkungan kita sedang terancam oleh berbagai pencemaran, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Jika kondisi ini dibiarkan, lingkungan yang kotor dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu kehidupan hewan dan pertumbuhan-tumbuhan. Tapi tenang, di video pembelajaran kali ini kita tidak hanya akan membahas masalahnya saja. Kalian juga akan belajar cara mengatasi permasalahan lingkungan dan menjadi pahlawan lingkungan. Coba menurut kalian, apakah anak-anak seperti kita bisa membantu menjaga lingkungan? Jawabannya tentu bisa. Maka dari itu, yuk kita mulai petualangan kita di bab 8 menjadi pahlawan lingkungan dengan topik A, lingkungan kita sedang terancam. Siapkan diri kalian ya, karena pembelajaran seru akan segera dimulai. Yuk simak video pembelajarannya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa benda maupun makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, semua itu termasuk lingkungan hidup. Tanpa udara, kita tidak bisa bernafas. Tanpa air, kita tidak bisa minum dan mandi. Tanpa tumbuhan dan hewan, kehidupan tidak akan seimbang. Menurut kalian, apakah manusia perlu menjaga lingkungan? Betul sekali, manusia perlu menjaga lingkungan karena manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Jika lingkungan kita bersih dan sehat, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup dengan nyaman dan bahagia. Namun, jika lingkungan kotor dan rusak, akan muncul banyak masalah seperti penyakit, banjir, dan pencemaran. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama. Oke anak-anak, yuk kita lanjutkan pembelajaran kita untuk mengetahui masalah apa saja yang mengancam lingkungan kita. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang lingkungan hidup. Sekarang, mari kita bahas masalah yang terjadi pada lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah keadaan ketika lingkungan menjadi kotor dan rusak karena masuknya zat-zat berbahaya. Akibatnya, pencemaran dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Zat berbahaya yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. Polutan bisa berupa sampah, asap, atau bahan kimia. Coba bayangkan, jika udara yang kita hirup penuh asap, air yang kita minum kotor, dan tanah tempat tanaman tumbuh dipenuhi sampah, kondisi seperti ini tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Keadaan inilah yang disebut dengan pencemaran lingkungan. Anak-anak, pencemaran lingkungan tidak hanya satu jenis, melainkan ada 3 jenis pencemaran lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara yang kita hirup menjadi kotor. Contohnya seperti asap dari mobil dan motor yang mengandung gas berbahaya, kemudian asap pabrik atau industri cerobong pabrik yang mengeluarkan asap tanpa penyaringan, kemudian asap dari pembakaran sampah terutama plastik menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi manusia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi saat air menjadi kotor karena limbah. Limbah bisa berasal dari rumah tangga maupun pabrik.
Contohnya seperti sungai yang penuh sampah dan limbah pabrik yang dibuang ke sungai adalah contoh dari pencemaran air. Kemudian yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika tanah tercemar oleh sampah dan bahan kimia buatan manusia. Contohnya seperti sampah plastik yang menumpuk, limbah bahan kimia, dan penggunaan pestisida berlebihan dapat mencemari tanah. Setelah kita mempelajari jenis-jenis pencemaran lingkungan, sekarang kita akan membahas dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu kesehatan manusia, kehidupan hewan, dan pertumbuhan tumbuhan. Udara yang tercemar oleh asap kendaraan dan pabrik membuat manusia sulit bernafas. Hal ini bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, asma, bahkan penyakit paru-paru. Air yang tercemar dapat mengandung kuman dan zat berbahaya. Jika digunakan untuk minum atau memasak, manusia bisa sakit perut atau diare. Tanah yang tercemar juga berbahaya karena bisa menghasilkan makanan yang tidak sehat. Pencemaran lingkungan juga sangat mengganggu kehidupan hewan. Ikan dapat mati jika air sungai atau laut tercemar limbah dan sampah. Hewan darat bisa kehilangan tempat tinggal dan keracunan karena makanan atau air yang tercemar. Tumbuhan membutuhkan air, tanah, dan udara yang bersih untuk tumbuh dengan baik. Jika tanah tercemar sampah dan bahan kimia, tumbuhan tidak dapat tumbuh subur. Udara yang kotor juga menghambat tumbuhan dalam membuat makanan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengenal pengertian pencemaran lingkungan dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan dan menjadi pahlawan lingkungan. Anak-anak, pencemaran lingkungan memang masalah besar. Namun, kabar baiknya adalah kita semua bisa membantu menguranginya. Kita tidak harus melakukan hal yang sulit. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, menanam dan merawat tanaman, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membawa botol minum dan kotak makan sendiri dari rumah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan lain sebagainya. Coba pikirkan, dari semua cara tadi, mana yang sudah kalian lakukan di rumah atau di sekolah? Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil ini bisa membuat bumi kita lebih bersih dan sehat. Anak-anak, pencemaran lingkungan dapat merusak udara, air, dan tanah. Jika lingkungan rusak, manusia, hewan, dan tumbuhan juga akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama menjadi pahlawan lingkungan demi bumi yang bersih, sehat, dan indah. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang lingkungan dan pencemaran lingkungan. Kita juga sudah tahu bahwa lingkungan kita sedang terancam, tetapi kita bisa membantu menjaganya. Mulailah dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan merawat tanaman. Walaupun sederhana, tindakan kecil kalian sangat berarti bagi bumi kita. Anak-anak, ingat ya, anak yang hebat adalah anak yang peduli terhadap lingkungannya. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat menjadi pahlawan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.